mari kita sama-sama berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta sebagai kota peradaban. Seperti yang selalu saya bicarakan bahwa kami Dharma Kun akan membangun Jakarta dengan filosofi rumah adat rakyat Jakarta, di mana terasnya lebar, ada pagarnya, ada balai-balai di dalamnya, ada tempat menerima tamu. Makanya apa? Silakan datang ke tempat kami, ke rumah kami. Tapi tolong jangan rusak adat kami. Di mana bumi dipijak, di situ langit. Waktunya sangat singkat sebelum cengkraman global semakin kuat. Berjuang bersama Dharma Kun, pilihan yang paling pas. Tiket sudah di tangan kita, Tuhan beri kita kesempatan segera masuk berterang. Kita harus bergegas, Dharma Kun jadi nakodanya, agar Jakartaku aman menjadi kota peradaban yang teguh dan beriman. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Spirit Nusantara menjadikan kita manusia mandiri menuju fitrahnya. Satu-satunya jawaban menghadapi guncangan dunia ini. Selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia. Detik ini, sekarang ini, seterusnya dan selamanya. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia. Sekarang dan Detik seterusnya, ini, sekarang ini, seterusnya dan selamanya. Petugas rakyat bukan petugas partai. Nomor berapa? 2. Nomor berapa? 2. Pak Kun dan Bang Dharma? Kun Faya Kun. Jadi. Kun Faya Kun. Jadi. Bahar di depan ya. Di depan. Pak. Ya udah. Mari. Ustaz. Oke, mari. Iya. Tahan itu. Assalamualaikum. Stop. Bang. Kalau lewat rumah gedung udah pasti ada pagar besinya. Ya. Kalau lewat jangan selanang selonong, kudu ada permisinya. Jadi saya jual permisi. Betul. Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bang, beli burung pecut di kampung Sawan, pulangnya lewat Rawa Kemiri. Ya. Ada maksud tujuan apa abang datang kemari? Abang jadi kagak tahu tujuan saya kemari.
mau satu rame bang. Kalau silaturahim saya terima bang. Ya. Bang, kalau mau tahu dalamnya rawa, kudu tahu dalamnya kali semana. Ya. Kalau mau tahu yang namanya jawara, sedikit dia punya permainan. Wih jawara. Tampil bang. Jadi ini jawaranya bang. Ini dulu bang. Ya. Dari mana lu bang? Gak ada lubang bang. Ada lubang. Ya. Udah bang, sekarang gini aja bang. Oleh emangnya pengen abang diadu penjago saya bang. Pok ame-ame melarang kupu-kupu. Ditepuk biar rame. Gue jago pengen diadu. Oh jadi gua pengen diadu. Ya, celeng bukan sembarang celeng. Tapi dia punya pohon kayu. Celeng bukan sembarang celeng. Tapi dia sering ngompol di pohon kayu. Itu mah celengan ya. Udah jangan lama-lama bang. Beresin. Oh ini jawara lu bang. Gua pengen tahu lu. Bang. Dekat. Habisin bang. Ini jawara lu. Enak aja lo. Kate-kate lo jawara gua jatuhin. Oh jadi lu mau apa bang sekarang bang? Gua mau masuk. Oh lu mau masuk? Ya. Lu lawan gua dulu bang. Lawan lu. Ya. Ada ikan bawal di pinggir kali. Ketemu sama orang gugup. Lu kenalin nih, jawara yang cagup. Oh lu jawara jauh. Jauh siapa lu bang? Lu mau tahu siapa? Siapa? Coba lu salaman sama dia, biar lu tahu. Oh ini jauh. Jauhnya. Enggak ini gua kenalan cakup. Jadi lu tahu cagup gua siapa? Oh dia gini aja bang. Ya. Ada ayam jago dalam gua. Kalau lu jago dari cakup, lu lawan gua bang. Oh mau jadi lawan lu? Ya. Ya udah ya bang. Ya. Wait. Apaan tuh bang? Ini bang bendok. Oh gua kira itu apa? Dengan dapur. Itu dapur enak aja lu sekate-kate lu. Gitu. Jadi bang, golok pakai sembarang golok, tapi pala lu bisa tembus. Mau tahu lu bang? Tuh, wes. Jago juga lu ya. Wes, tuh, kan lu. Enak aja lu. Gimana nih bang? Gua salut sama lu bang. Gimana bang? Bisa boleh bang? Masuk bang. Silakan masuk bang. Tapi ayah punya pantun bang. Pantun apa bang? Metik sukun jangan dilirik. Sebab untuk pohon punya Pak Raden. Ya. Ayah bersama Pak Gun tertarik sebab dia dari independen. Oh jadi independen. Saya juga punya pantun bang. Ke Palembang membeli terigu. Cakep. Pakai sukun macam berkeju. Cakep. Usai bimbang jangan meragu. Bersama Pak Kun kita akan maju. Ada dokter Makun. Lihat petasan ditusuk-tusuk. Udah abang jangan di depan aja. Pada Makun suruh masuk. Ada boleh lu. Waalaikumsalam. Hidup Darmakun. Hidup. Kun Bayakun. Siap komandan. Terima kasih. Kun Bayakun. Jadi. Nomor 2. Yes. Ya. Assalamualaikum. Sehat. Capek belum kayaknya nih. Gimana?
Bisa di sini dulu sebagian menunggu bola. Di bawah. Di belakang, di bawah. Di bawahnya bawah. Depan bola. Iya, kawan bola. Utara. Juara satu deh. Biru. Juara satu. Weh, mana bisa Jan? Udah mana? Kiblat. Jauh nih dari mana lagi? Sana. Juara dua. Ayo lu juara dua. Geser lagi. Coba duduk. Cadangan. Juara dua. Ya, nggak juara ya. Kurang ke atas itu. Dapatin lagi Apri. Ya, angkat dikit. Ya, ya. Ini yang lain di sini siapa? Yang juara dua mana? Oren ya kan? Tiga sebelah sana ya. Tiga barat. Hitam. Kan bagian seksi foto-foto. Sebelah sono kalau enggak no. Coba jawaban. Ya ada kecil lucu banget. Panas. Yang di depan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan karunia Allah SWT kita dikumpulkan bersama-sama di lapangan soccer daerah Rawa Bogor yang insya Allah akan diramaikan pula bersama Bapak Cawagup dan Cagup kita Darmagun. Kita langsung aja sambutan dari Ketua Komunitas Bola tim soccer kita dengan Abang dan kita Pak Cagup dan kita Pak Cagup. Tim ya.
Ya, teman-teman. Makasih. Ya, selanjutnya sekarang kepada Bapak Tawagung kita, Bapak Tim Wardana. Buat tim sepak bola kita udah pasti tahu ya, pasti untuk generasi anak-anak muda nih, pasti sebagian semuanya seluruh pasti anak Jaket Mania. Dan saya pengen katakan, Jakarta bukan Boboto. Jakarta bukan Boboto. Jakarta bukan Boboto. Jakarta bukan Boboto. Selanjutnya sambutan dari Bapak Berita yang langsung akan disampaikan Bapak Darmahun, yaitu Bapak Dharma Tawagung dan Bapak Kun Wardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Selamat siang. Pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul di sini seraya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam satu tekad perjuangan. Kami hadir dengan berdua di sini Dharmaku adalah untuk memberikan apresiasi kepada adik-adik semua dengan terlaksananya mini soccer Jakarta yang diinisiasi oleh komunitas Peci kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Abbas yang luar biasa mendukung perjuangan ini. Perjuangan dan memberikan yang saya cintai. Adik-adik yang saya cintai, mini soccer adalah bentuk adab. Di mana adabnya? Adalah gotong royong. Tanpa ada persatuan, tanpa ada gotong royong, tidak mungkin ada kemenangan. Oleh sebab itu, kami mengambil contoh Jackmania mini soccer yang ada sekarang ini sebagai bentuk daripada kemenangan yang bisa dicapai hanya dengan kekompakan, yakni gotong royong. Itulah adab. Karena untuk mencapai Jakarta Aman tidak mungkin bisa kita wujudkan tanpa adab yang indah. Oleh sebab itu dalam menjalankan atau memainkan olahraga pun harus ada namanya sportivitas. Sportivitas itu adalah bagian daripada adab. Oleh sebab itu saya ingin mengucapkan selamat kepada juara 1 dari Jakarta Utara, juara 2 dari Jakarta Selatan, dan juara 3 dari Jakarta Barat. Tepuk tangan untuk mereka. Dan pada kesempatan ini saya Darmahun berdua menghimbau dan mengajak kepada kita semua, mari kita wujudkan Jakarta Aman karena indah adabnya dengan cara mengajak seluruh warga Jakarta, baik yang ada di tempat ini maupun yang mendengarkan dan menyaksikan lewat siaran langsung YouTube ataupun apapun yang ada di media sosial. Mari kita bergabung bersama, kita wujudkan Jakarta Aman karena indah adabnya melalui kekompakan gotong royong kita. Amin.
Jangan kita berharap kemegahan Jakarta, tapi rakyat ditinggalkan. Jangan kita hanya melihat ke atas, Jakarta ingin maju, tetapi tidak aman. Untuk apa hidup di suatu tempat yang bergemerlapan, namun kekhawatiran dan ketakutan menyelimuti atau menguasai. Itulah kenapa ini himbauan saya, mari selamatkan jiwa keluarga kita. Karena jiwa-jiwa inilah yang berharga di mata Allah. Itu tujuan kami hadir untuk memperjuangkan kepentingan keluarga kita bersama. Setuju? Mari saya himbau kepada kita, sampaikan kepada saudara-saudara kita, sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, sampaikan kepada keluarga kita, saudara kita semua yang ada di Jakarta. Mari kita bersatu untuk mewujudkan kembali Jakarta di mana rakyatnya berdaulat, bukan dikuasai. Seperti yang kita rasakan selama ini. Selama kunjungan saya selama ini, saya bisa melihat bagaimana keluh kesah dan jerit tangis daripada ibu-ibu, emak-emak, maupun juga yang maupun bapak-bapak yang hidupnya sangat di bawah kelayakan. Maka kami hadir di sini untuk mengajak kita kompak agar kita bisa mengendalikan, memulihkan kehidupan yang layak bagi seluruh warga Jakarta tanpa membeda-bedakan mana yang hebat, mana yang inovatif, mana yang cerdas, mana yang dianggap bodoh. Tetap kami sebagai orang tua akan melindunginya dan tidak akan menggusur mereka dari Jakarta. Tugas kami adalah bagaimana yang ada di Jakarta tetap bertahan walaupun kehidupan mahal, namun ekonominya mampu mengatasi dengan membentuk tim ekonomi adab yang akan menaikkan taraf hidup rakyat Jakarta sampai ke level layak. Itu saja saya dapat sampaikan. Sekali lagi selamat, mari jaga sportivitas di dalam perjuangan ini. Ini bukti bahwa sportivitas adalah penting sekali. Kita tidak perlu, jangan lagi punya hati menjelek-jelekan pihak lain, tetapi kita harus berani mengatakan yang benar di atas yang benar. Tidak, jangan takut untuk mengatakan yang benar, apapun risikonya. Karena percayalah, Allah akan menjaga kita bagi umat-umatnya yang selalu berjalan dalam jalan kebenaran. Terima kasih, selamat berjuang, tetap jaga sportivitas seperti yang dilaksanakan 2 minggu belakangan ini di dalam meraih perebutan juara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kita hadir di sini adalah juga komitmen kami untuk memajukan olahraga, memajukan sepak bola. Bukan hanya kita bisa di level-level biasa, tetapi juga di level nasional, regional, bahkan internasional. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Peci Merah yang luar biasa, kepada para pemain, para wasit, dan juga para pihak yang telah mendukung berhasilnya acara ini. Marilah kita pulang dengan semangat sportivitas, semangat yang kuat, gotong royong, agar Jakarta menjadi kota peradaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat singkat sebelum cengkraman global semakin kuat. Berjuang bersama Dharmaku, pilihan yang paling pas. Tiket sudah di tangan kita, Tuhan beri kita kesempatan segera masuk berterang. Kita harus bergegas
Dharmaku jadi nakodanya, agar Jakartaku aman, menjadi kota peradaban yang teguh dan beriman. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Spirit Nusantara menjadikan kita manusia mandiri menuju fitrahnya. Satu-satunya jawaban menghadapi guncangan dunia ini. Selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia. Detik ini, sekarang ini, seterusnya, dan selamanya. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Detik ini, sekarang ini, seterusnya, dan selamanya. Jakarta, save Indonesia. Petugas rakyat bukan petugas partai. Nomor berapa? Nomor berapa? Pakun dan Balarga? Pakun! Ya, kita pengen tahu nih gubernur kita ngerti kagak bahasa Betawi. Kita mulai 1, 2, 3. Bahasa Betawinya kumpul bersama. Lagi ngariung. Ini kan kita lagi ngariung. Betul Pak. Ke kiri, ke kiri. Iya di kiri. Bang. Bahasa Betawinya makan dulu. Undur. Bahasa Betawinya pergi pagi pulang malam. Ya, bahasa Betawinya manggil-manggil. Gegeruan. Bahasa Betawinya sendok. Tasi. Garpu. Undur. Ya, bahasa Betawinya nggak enak pikiran. Kalau ruwet. Bang. Bahasa Betawinya napas nyesak mulu. Dompet kagak isi. Lepet dompetnya. Kunjungan bahasa Betawinya. Bahasa Betawinya kunjungan. Nyaba. Iya. Banyak dah ini mah. Bahasa Betawi dirinya banyak. Poligami. Bahasa Betawinya keliling-keliling kampung orang lain. Nah itu Lencer. waktu remaja itu. Itu namanya suka ngayap. Iya. Terima dukungan. Karena tadi kan sempat ngobrol juga ya. Ya. Sebenarnya ini adalah bagian daripada bentuk selain apresiasi kami, tetapi ini dilaksanakan oleh Betawi Peci Merah yang memang bukan hanya kali ini, tetapi merupakan agenda rutin ya Pak, di dalam membina generasi muda, untuk mengajarkan generasi muda untuk bisa berprestasi, tetapi dengan menjaga adabnya. Di mana adabnya? Kemenangan hanya bisa diperoleh ketika kita bekerja tim,
adalah dengan cara kompak. Kompak ini adalah bentuk daripada gotong royong. Nah, itulah kenapa pentingnya kekompakan di dalam perjuangan. Tidak bisa kemenangan diperoleh tanpa adanya gotong royong. Komunitas atau Betawi Peci Merah ini juga kompak nggak dukung Bang Dharma dan Bang Pur? Kalau kita lihat di sini beliau ketuanya dan komunitasnya, dan yang bertanding hari ini adalah generasi muda Betawi Peci Merah dari seluruh wilayah Jakarta. Makanya tadi yang juara satu adalah Betawi Peci Merah dari Jakarta Utara, yang kedua dari Jakarta Selatan, dan yang ketiga dari Jakarta Barat. Yang keempat tadi dari Jakarta Utara. Sudah disampaikan nggak dari teman-teman komunitas ini Betawi Peci Merah? Oh, harapan mereka cuma mari kita sama-sama berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta sebagai kota peradaban. Seperti yang selalu saya bicarakan bahwa kami Dharmakun akan membangun Jakarta dengan filosofi rumah adat rakyat Jakarta, di mana terasnya lebar, ada pagarnya, ada balai-balai di dalamnya, ada tempat menerima tamu. Maknanya apa? Silakan datang ke tempat kami, ke rumah kami, tapi tolong jangan rusak adab kami. Di mana bumi dipijak, di situ langit. Dari Pak Arun yang disampaikan? Jadi sepak bola ini memiliki banyak filosofi. Tadi disampaikan filosofi adab ada di olahraga bola. Kemudian juga mengenai kemenangan dan kekalahan. Jadi bukan menang atau kekalahan menjadi tujuan, tetapi bagaimana kita bisa belajar, bagaimana kita bisa sportif. Ya. Ini merupakan pelajaran bagi semua pihak, termasuk juga bagi kami sendiri. Dan kami hadir juga karena komitmen kami untuk kemajuan olahraga, khususnya sepak bola, bukan hanya kita kuat di level nasional saja, tetapi di regional dan internasional. Ini merupakan bibit-bibit yang nanti kita akan dorong untuk bisa maju, memperkenalkan Indonesia sebagai Jakarta sebagai kota kekuatan sepak bola. Berarti Peci Merah sudah memberikan deklarasi dukungan kepada Dharma. Ya, dari awal kita mengiringi Pak Dharma ini untuk menjadi gubernur DKI. Karena menurut kami beliau lah yang cocok visi dan misi dengan kami secara pribadi. Karena kami juga sama dengan beliau menjadikan Jakarta kota peradaban mengusung Indonesia berperadaban. Oke, ada yang ingin disampaikan ke harapan nanti kalau misalkan terpilih? Ya, harapannya adalah bagaimana ketahanan budaya ini dilestarikan oleh Pak Gubernur, dibantu agar kita juga tidak bergerak masing-masing. Mungkin Pak Gubernur mengharapkan kita siapa karena beliau yang nanti mengatur kewenangan-kewenangan. Pak Dharma nanti di debat terakhir kan temanya tentang tata kota ya. Nanti Pak Dharma sendiri Sudah ada. Iya, tata kota. Kira-kira Pak Dharma dan Pak Pun dalam membangun kota Jakarta nanti ya memberantas banjir, kemudian juga mengecilkan polusi udara, itu gimana kebijakan yang akan dilakukan? Pertama, redesign tata kota. Apalagi dengan didengungkannya pemindahan ibu kota ke IKN, berarti kami punya kesempatan untuk redesign. Desain yang sudah ada, kita sesuaikan dengan adab rumah rakyat Jakarta, filosofi rumah rakyat Jakarta. Jangan lagi arsitek yang ada hanya mengacu kepada arsitek bisnis, tetapi arsitek adab, sehingga tata ruang yang redesign tata ruang itu ditujukan kepada bagaimana mengembalikan peradaban. Selama ini kita terkotak-kotak karena semua digiring hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Itulah yang terjadi sekarang. Ya. Tanpa kita sadari bahwa adab di tempat kita ini sudah digerus oleh peradaban, bukan asli tempat ini, sehingga kita melihat betapa persoalan muncul itu menunjukkan tidak ada lagi jiwa gotong royong di dalam kehidupan kita. Semua berbicara tentang lulu, gue. Itulah
persoalan yang terjadi. Seandainya kita punya kepedulian satu dengan yang lain, maka semua persoalan yang sulit menjadi mudah. Nah, kembali semua ini tergantung siapa yang memimpinnya. Kalau yang memimpinnya memiliki jiwa seorang ayah, maka seperti kita ketahui, seorang ayah tidak akan pernah mau membiarkan anak-anaknya ada yang terlantar, ada yang tidak makan, atau anaknya tersisihkan hanya karena persoalan tidak punya uang. Seorang ayah akan selalu memikirkan apapun dia akan lakukan demi mensejahterakan keluarganya. Itulah konsep kami di dalam membangun Jakarta 5 tahun ke depan. Udah dikonsultasikan ke misalnya ke pengamat tata kelola kan tentang nanti membangun Jakarta seperti apa, atau ada inspirasi dari kota-kota Indonesia mungkin atau di luar negeri untuk dalam Nggak ada, kan tadi inspirasinya adalah filosofi rumah adat rakyat Jakarta. Kalau kita redesign, tentunya kita harus mulai lagi mengkonsultasikan, menerima masukan ya, dari kawan-kawan yang memang punya hati. Karena begini, kalau kita meminta berkonsultasi kepada orang yang tidak punya hati, hasilnya pun akan berbeda. Karena hati yang bersih ini akan terwujud dalam kebijakan. Suatu kota pun akan terwujud, tertampak dari, akan merupakan pancaran daripada hati. Kita lihat saja, kali masih kotor, ya bersihkan. Jangan seperti ada yang sekarang. Tidak boleh ada sampah. Kalau masih ada sampah, berarti adab masih belum benar. Itu aja ukurannya saya. Semoga sampah di rumah adik-adik juga benar. Seringkali kita hanya banyak berbicara, berteori, tapi dalam pelaksanaannya, boro-boro, baju kita aja kita nggak cuci. Bisa kita pakai 2 hari. Apakah itu adab? Ya, sepatu juga. Senang pakai sepatu yang sobek-sobek. Ya, tapi karena mode, kita menganggap itu jamak. Sekarang, kita suka pakai celana yang sobek-sobek. Sebenarnya adab orang kita tidak demikian sebenarnya ya. Cuman karena kita kalah dengan bagaimana promosi mode tadi, akhirnya kita banyak generasi muda yang takut ketinggalan, disebut takut ketinggalan zaman, FOMO dan sebagainya. Nah, inilah hal-hal yang memang perlu kita kaji ulang, ya. Karena hal-hal ini jangan kita hanya melihat mode. Apakah mode ini sama dengan peradaban yang diinginkan atau menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang diwariskan orang tua kita? Mari kita kembali kepada nilai-nilai luhur yang diwariskan orang tua kepada kita. Kita adalah bangsa yang beradab, insan nusantara. Kembalilah kepada jati diri bangsa melalui reformasi supaya rakyat Jakarta menjadi rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur, dan bahagia. Pak, KPU kan mengizinkan paslon untuk mengadakan kampanye akbar sebanyak 2 kali. Kalau dari pihak Dharma sendiri ada rencana untuk menggelar kampanye akbar nggak? Atau mungkin relawan? Mungkin istilahnya bukan akbar ya. Kampanye kami adalah kampanye adab akbar, di mana nanti rakyatlah yang punya panggung, bukan kami. Kami akan mendapatkan perintah dari rakyat seluruh Jakarta yang memang punya hati, yang ingin mengembalikan Jakarta sebagai kota peradaban, yang ingin menyelesaikan, menghentikan persoalan-persoalan yang menjadi keluhan-keluhan mereka seperti selama ini. Saya menghimbau kepada semua warga Jakarta yang merasa diperlakukan tidak adil, yang punya keluhan-keluhan seperti selama ini, mari bergabung dengan kami. Jangan biarkan hal itu berlangsung terus-menerus karena kepentingan sesaat. Tapi mari kita bergabung untuk memikirkan masa depan generasi muda, masa depan anak-anak kita, masa depan cucu dan cicit kita yang akan datang. Jangan hanya berpikir pragmatis, mari kita berpikir untuk meninggalkan legacy bagi generasi bangsa berikutnya. Berarti titik kampanye adab akbarnya di mana Pak kira-kira? Udah ada wacananya berarti akan melakukan itu? Ya, nanti kami siapkan dan kami berharap kawan-kawan wartawan juga hadir di sana untuk menyaksikan bentuk pesta rakyat adab akbar. 2 kali apa sekali aja? Gimana Mbak? Akses olahraga tentunya ya seperti yang kita lihat sekarang, memperbanyak tempat-tempat di mana
generasi muda bisa mengembangkan talentanya di dalam bidang olahraga. Tentunya kita harus mengajarkan bukan saja kemenangan yang ingin dicapai, tetapi mengajarkan mendidik jiwa kita supaya menang karena adab, bukan karena manipulatif, ya, bukan karena diatur kong kali kong sama wasitnya misalnya gitu, seperti yang dirasakan oleh timnas Indonesia ketika melawan Bahrain. Ya, jadi bukan kemenangannya, tetapi bagaimana membangun manusia seutuhnya agar manusia mempunyai nilai moral yang tinggi, nyaman di hadapan para manusia, dan dimuliakan di hadapan Allah. Rencana Bapak untuk memfasilitasikan tempat olahraga yang aman dan terjangkau di tiap kelurahan? Ya, nanti kita akan melihat ya kondisi yang ada. Seperti yang sekarang ini, dulu nggak pernah ada, tetapi karena masyarakatnya paham, lalu masyarakat bekerja dengan pemerintah untuk menyiapkan sarana ini. Dan ada alangkah baiknya kalau ini bisa menjadi tempat yang gratis supaya betul-betul talenta-talenta muda bisa berkembang tanpa dibebani oleh biaya-biaya yang tinggi, sehingga mereka bisa dengan enak menyalurkan bakatnya tanpa dibebani oleh biaya, karena banyak yang masih memerlukan dukungan dari pemerintah. Bapak persiapan untuk pengurangan suara nanti, kira-kira gimana strategi Bapak dalam meningkatkan elektabilitas Bapak di antara paslon-paslon yang lain? Saya agak bingung ya, kenapa orang selalu takut sekali dengan elektabilitas. Sementara elektabilitas sendiri ukurannya tidak jelas dari ini. Ya, adik-adik tahu istilah elektabilitas juga dari pengetahuan yang didapat dari media. Ya, yang kami pentingkan bukan elektabilitas, tetapi etikabilitas, intelektualitas. Baru yang terakhir elektabilitas. Jadi jangan dibalik. Etikabilitas, intelektualitas, baru elektabilitas. Tapi yang sekarang elektabilitas, intelektualnya gimana nanti, etikabilitasnya sebodoh tinggi. Ya, jadi ini yang perlu kita ingat. Etika ini adalah adab. Oleh sebab itu kami mendahulukan adab daripada mengejar hasil. Kami mementingkan proses daripada hasil. Bahaya kalau yang penting hasil. Korupsi itu hasilnya dia terlihat orang kaya, tetapi prosesnya tidak beradab. Jadi kami mementingkan proses, karena kalau prosesnya baik, insya Allah hasilnya akan baik. Makanya moto rekan-rekan itu adalah jadi, maka jadilah. Terima kasih. Terima kasih ya.